Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sa'altani 'anil ikhlas wa huwa an takuna a'maluka kulluha lillah. Wa sa'altani lan takon sapa sira ing ingsun anil ikhlasi saking ikhlas. Wa huwa utawi ikhlas iku antakuna yen to ana apa a'maluka pira-pira amal sira kulluha ya sakabehane a'maluka iku lillahi krana Gusti Allah Ta'ala. Wala yartaha lan yento ora bungah apa qalbuka ati sira bimahamidin nasi kelawan pira-pira pengaleme manungsa, kelawan pira-pira pengaleme manungsa. Wala tubaliya lan yento ora merduli sapa sira bima zammatihim kelawan penacate annas, kelawan pinacate annas. Wa'lam lan weruwa sapa sira annar riya'a ing satemene riya iku yatawalladu cukul apa riya min ta'wimil khalqi saking ngegungaken makhluk. Wa ilajuhu utawi nambani riya iku antarohum yento ningali sapa sira ing al-khalqi, yento ningali sapa sira ing al-khalqi musakhkharina ingkang pira-pira tunduk atau ing pira-pira kang tunduk tahtal kudrati ing dalem ngisore kekuasaane Allah. Wa tahsabuhum lan milang-milang sapa sira ing al-khalqi kal jamadati halih madani pira-pira kayu lan watu. Oleh madani fi adami kudrati isarir rohati ing dalem ora ana kemampuane nekaaken kepenak, ing dalem ora ana kemampuan nekaaken kepenak. Wal masyaqqati lan kangelan tujuane litakhlusa supaya bisa selamat sapa sira mimboro atihim saking pameran al-khalqi, mimboro atihim saking pameran al-khalqi. Wa mata tahsabuhum lan ing dalem kapan-kapan milang sapa sira ing al-khalqi zawi kudratin ing wong kang duweni kemampuan wa iradatin lan kekarepan layyabu'udah moko ora bakal adoh angkah saking sira apa ar-riya'u riya, apa ar-riya'u riya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sa'altani 'anil ikhlas
wa huwa an takuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala. Dan kamu bertanya kepadaku tentang apa itu ikhlas. Ikhlas itu seluruh amalanmu itu dipersembahkan untuk Gusti Allah. Semua pendorong motivasi yang ada dalam hidupmu itu bermuara terhadap Gusti Allah, dan semangatmu semuanya itu karena Gusti Allah. Ini yang disebut dengan ikhlas. Pokok ikhlas itu hanya satu tujuan, hanya satu sebab, yaitu lillahi ta'ala. Wala yartaha qalbuka bimahamidin nas, dan juga hatimu itu tidak pernah merasakan bahagia disebabkan adanya pujian-pujian yang datang dari manusia. Ketika dapat pujian, hatinya tidak bergetar karena merasakan kebahagiaan. Begitu pula wala tubaliya bima zammatihim, hatimu itu juga tidak peduli terhadap celaan dan cacian daripada mereka. Ini sifatnya orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu punya himmah yang kuat, punya prinsip yang kuat lillahi ta'ala. Kemudian saking kuatnya dia hingga tak terpengaruh dengan apapun ujiannya, baik ujian seperti pujian manusia atau ujian seperti hinaan dari manusia. Ketika dipuji dia itu tidak terbang, dan ketika dicela dia itu tidak tumbang. Ada saya kocaring ikhlas kan. Tulus ongku karena pengiran, bukan karena ngarep pujian, dan bukan karena takut celaan manusia. Ini salah satu contoh orang yang memiliki iradah yang begitu kuat. Makanya ada satu pepatah mengatakan, siapapun yang memiliki keinginan kemudian dia berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya, maka keinginan tersebut itu pasti akan terwujud. Ini saya kocak quwwatil iradah. Iradah, keinginan yang kuat dilandasi dengan amalan yang bisa mewujudkannya, dilandasi dengan beberapa usaha yang bisa melahirkannya, maka itu yang menjadi prinsip yang tidak akan ada satupun yang menghalang-halanginya untuk gagal, untuk menjadikan tujuan tersebut itu menjadi tujuan yang gagal. Salah satu resepnya adalah la yartaha qalbuka bimahamidin nas. Hatimu jangan mudah bahagia, jangan mudah bangga karena pujian, dan juga jangan mudah sedih atau susah karena celaan. Dan kalau kita pikir, banyak hatinya manusia itu terlena akan pujian, padahal pujian itu sifatnya sama dengan dunia sebetulnya. Layyinun massuha qatilun summuha. Kalau disentuh itu lembut, namun punya bisa atau racun yang bisa membunuh. Itu pujian kan. Banyak orang yang terlena akan pujian sehingga amalannya di situ rusak, bukan karena Allah lagi, tapi muncul satu masalah, yaitu sifat atau karakter yang tercela menurut syariat,
yaitu melakukan segala hal untuk mendapatkan pujian dari manusia. Yang lebih kita kenal dengan istilah riya, pamer. Ini nanti yang bahaya. Lain dengan sifat yang lainnya, seperti sifat al-kibriya, sifatnya orang-orang yang sombong, takabur, ujub, itu muncul daripada hati yang senang, gemar mendapatkan pujian dari orang. Dan hati yang demikian itu tentunya lemah. Artinya lemah, nanti ketika yang diharapkan itu tidak wujud, namun yang wujud adalah celaan dari manusia, dia gampang putus asa. Berapa banyak orang yang berjuang, niatannya ditata dengan kuat, kemudian tekadnya, keyakinannya di situ positif, mantap, pede orangnya, namun ada sedikit masalah pada hatinya, yaitu semangat tersebut itu bergantung pada mazammatihim wa mahamidihim, pujian dan celaan dari manusia. Kalau manusia memuji, maka saya akan semakin semangat. Jika manusia itu mencela, maka saya akan tumbang, tidak akan selamat, tidak akan semangat gitu. Semangatnya hanya butuh support, dukungan. Kalau tidak didukung, maka saya tidak bisa semangat. Anika seekoca ateh sekita tertata, itu semacam ini. Hati yang masih belum tertata. Oleh karena itu, debuna sebagian ulama, kita itu kalau belum memiliki mursyid yang baik, mursyid yang sempurna, karena memang sulit mursyid itu, maka kita melalui torekoh beliau, berjalan di jalannya mursyid tersebut, kemudian dibarengin kelaban ngaji, insyaallah suwe-suwe yo ati dadi tertoto. Ati niku dadi ketoto dhewe. Itu gara-gara abek ngelampain napah sekelampain orang-orang sempurna. Di samping itu asupan ilmu setiap hari harus ada, kuduh pagunin ngaji. Bid'ah nih ke arah masa sadar, bid'ah dengan sendirinya hati itu sudah bisa tertata. Tapi tetap itu juga butuh riyadhah, perjuangan betul itu. Wa alamatu wa'lam anna riya ayatawalladu min ta'wimil khulqi. Ketahuilah bahwasanya riya itu timbul gara-gara kita menganggap makhluk itu sesuatu yang agung. Kita ini kalau beramal untuk pamer, agar dilihat oleh makhluk, agar dinilai oleh makhluk, agar dapat pujian dari makhluk, itu faktornya karena kita menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki nilai keagungan menurut kita, sehingga pujiannya itu terhadap kita itu sangat berharga. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali, beliau itu memberikan resep obat cara menghilangkan penyakit riya itu, antarahum musakhkharina tahtal qudrati wa tahsabuhum kal jamadat. Kamu harus meyakini bahwa makhluknya Allah itu semuanya itu tunduk di bawah kekuasaan Allah. Artinya mereka itu tidak punya apa-apa, tidak punya pengaruh apa-apa. Manusia ini tadi pengaruh kan. Maka moji sambian sekampung moji sambian, pakun tidak akan mengangkat martabat sambian di sisi Allah. Maka sekecamatan di situ menghina sambian tak pajuh bentak cocok, tapi kelakuan sambian cocok kelaban ri itu ada pengiran.
maka hinaan mereka tidak akan menjatuhkan sampean. Sampean pakun mulja. Lemon sampean dalam berpikir semacam ini, memahami makhluk itu tidak punya daya dan kemampuan, tidak punya keagungan sama sekali. Saat beri keagungan ke pangeran, maka bagaimana mungkin kita untuk riya? Apa yang kita harapkan dari manusia? Gitu kan? Dan kita harus menyamakan mereka para makhluk itu kal jamadat, seperti benda-benda mati, kayak kayu, kemudian kayak batu. Kamu kalau beramal di dekatmu ada batu, ada kayu, masa kamu ingin dapat pujian dari kayu dan batu itu? Masa kamu di situ pamer di hadapan batu dan kayu? Kan tidak mungkin. Orang yang berakal tidak mungkin demikian. Posisikan dengan hal yang sama. Makan kule engak kejen para santri biasa menakana nikah latihan pidato atau baik tugasan untuk pidato. Kejen santri masuk akal ternyata. Wes lah kaki menbodo atas panggung menterotak ngedek ke kaki anggap kebi orang ruakas rakas. Anggap kebi orang penonton mustamiin kebi dipukul rata senajan bedekia bebe anggap kasrakas. Tojuna apa? Membunuh bara api yang berupa riya minan nas, memadamkan api riya pada saat itu. Karena kalau kita nanti menganggap manusia itu agung, memiliki nilai, ketika ada yang lebih dari kata-kata dalam ceramahnya, maka merasa, wah ini saya dinilai agung, dinilai luar biasa, dinilai top misalkan. Itu yang dikhawatirkan. Maka bener, ya wes lah anggap kasrakas. Di rumah sampean man omong, nyebaraki ilmu, pidato, ceramah, nengya dan kasrakas. Ya, apa yang harus kita khawatirkan? Dan apa yang harus kita perjuangkan untuk sedemikian baik kata-kata saya agar benar dan dapat nilai yang tinggi? Tidak ada. Karena tidak bisa menilai mereka, tidak menentukan nilai hakikat daripada seseorang. Fi adami qudrati isolir rohah wal masyakka li takhlusu min mura'atihim. Anggap mereka para manusia, para makhluk sama seperti kayu dan batu, sama-sama tak punya kemampuan untuk mendatangkan nikmat kepada kita, tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan masyakoh, sengsara terhadap kita. Karena tidak punya manfaat, ipada betul kan? Betul. Makin raja ngapa tak bahaya ke sampean? Kecuali beda faktor lain yang menggerakkan untuk mencelakai sampean. Itu betul. Beliker Arya bisa tepak ke merepot sampean, ampian lokah itu gara-gara beda sing ngangkui beliker dia ketepe lagi ke sampean atau pendong lagi ke sampean. Pada ben manusia itu tidak bisa berbuat jahat, maksudnya berbahaya kepada kita, tidak bisa bermanfaat dalam hidup kita, tidak membuat kita itu merasa nikmat, tidak membuat kita merasa sengsara, kecuali semua itu bihaulillahi wa quwwatihi ta'ala, karena daya dan kekuatan Gusti Allah sehingga dalam beramal yang menjadi tujuan utama ya pangeran. Men pangeran ridho, maka kita akan bahagia. Tapi kalau pangeran tidak ridho, maka hati-hati, kita akan dapat murka dan perjuanganmu pasti akan segera hancur berantakan. Ini maksud daripada al-ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.